Yang pertama mungkin saya menjelaskan dulu ya, latar belakang mengapa kemudian kami lakukan revisi terhadap peraturan Menteri Perhubungan sebelumnya. Jadi yang pertama, ini kan kita sekarang sudah masuk yang Presiden sampaikan juga, adaptasi kebiasaan baru. Jadi sudah harus mulai masuk ke masa itu, di mana masyarakat ini diharapkan juga sudah tetap mulai bisa berproduktif, tetapi aman dari COVID-19. Artinya apa? Artinya ya memang kita toh akhirnya harus beraktivitas lagi selama vaksin dari pandemik ini belum juga bisa ditemukan. Tentunya ya kita tidak bisa seperti sekarang terus ya, harus ada aktivitas yang tetap harus bisa dimulai, tetapi harus tetap juga bisa mencegah terjadinya penularan COVID-19. Nah, ini bisa dilihat dari berbagai wilayah sekarang juga sudah mulai melakukan transisi, membuka berbagai aktivitas perekonomian maupun juga aktivitas masyarakat yang lain. Dan di tanggal 6 Juni yang lalu, dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 itu juga sudah mengeluarkan surat edaran mengenai ketentuan dan kriteria orang-orang yang boleh bepergian antar kota. Nah, di situ disebutkan syarat-syarat apa saja yang jelas dan sangat prioritas adalah syarat kesehatan. Nah, lalu apa yang dilanjutkan oleh Kementerian Perhubungan? Kami melakukan evaluasi terhadap peraturan menteri yang ada, dan kemudian setelah kami berdiskusi dengan gugus tugas, dengan kementerian-kementerian terkait, khususnya Kementerian Kesehatan, juga dengan stakeholders yang lain, akhirnya kami memutuskan untuk merevisi dan ada beberapa ketentuan yang kemudian kami sempurnakan. Nah, tadi sudah disampaikan soal kapasitas, ini sebenarnya salah satu saja yang kemudian kami revisi. Ada banyak yang lain termasuk pengendalian dan sanksi-sanksi yang akan diterapkan. Lalu bagaimana tadi soal kapasitasnya? Yang pertama, ini kapasitas adalah bukan dihapus ya kapasitas maksimal, tetapi kami revisi disesuaikan dengan karakteristik dari moda transportasinya. Kalau kita bicara soal kereta api dengan kapal laut, ini kan sesuatu yang berbeda ya sifat dan karakteristiknya. Sehingga ketika kita bicara 50%, di peraturan sebelumnya kan semua dipatok 50%. Memang akhirnya harus dilihat lagi apakah itu sesuai dengan moda transportasi yang diatur. Oleh karena itu, setelah kami juga berdiskusi, kemudian meminta masukan dari berbagai pihak, kami melakukan revisi kapasitas maksimal itu berbeda-beda di tiap moda transportasi. Range-nya memang 45% sampai 100%, tetapi itu dilakukan secara bertahap. Dan pastinya setiap tahapan kami akan melakukan evaluasi dan kajian sebelum nanti memutuskan akan ditingkatkan lagi atau malah mungkin diturunkan. Jadi ini akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Lalu untuk kapasitasnya seperti apa? Untuk di darat ini variatif sekali ya Mas Erwin. Karena kalau bicara angkutan umum bis, bicara ojol, kemudian bicara kendaraan pribadi itu kan beda-beda. Untuk kendaraan pribadi pada prinsipnya sekarang kami untuk satu keluarga dengan kakak atau keluarga yang sama, alamat yang sama itu diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan pribadi dengan kapasitas 100%. Tapi untuk angkutan umum akan kita atur sesuai zonanya. Karena masih ada daerah yang berzona merah, ada daerah berzona hijau, kuning, orange. Nah, untuk zona merah tentunya untuk angkutan umum ini masih kita larang untuk beroperasi, tetapi untuk angkutan yang untuk di zona yang lebih aman, ini kita akan lakukan pembukaan kapasitas secara Baik. bertahap.